semua, aku Nilna Rani Kholida dengan NIM 035. Di video UTS kemarin, aku udah membahas tentang apa itu ERP. Nah, di video UAS ini, aku akan membahas salah satu software ERP, yaitu SAP ERP. SAP merupakan singkatan dari System Application and Product in Data Processing. SAP ini merupakan sistem ERP terkemuka di dunia yang mana membantu banyak perusahaan besar dalam mengelola proses bisnis secara terintegrasi. Oleh karena itu, kita akan membahas banyak sekali informasi tentang SAP ERP yang sudah saya siapkan pada slide setelah ini. Oke teman-teman, kita udah masuk pada slide yang pertama, di mana ini adalah pembukaan. Ada tulisan presented by Nilna, yang mana ini PPT-nya saya sendiri yang buat. SAP itu adalah System Application and Product in Data Processing, yang mana nanti slide-slide kita itu akan membahas apa sih itu ERP, lalu sejarahnya, bagaimana evolusinya ERP, modul utama ERP itu apa saja, dan fokusnya pada modul Financial Accounting ya nantinya, karena kita kan produk akuntansi nih, jadi kita akan membahas fokus pada Financial Accounting-nya, lalu bagaimana manfaat apa aja, dan tantangan penggunaannya, serta solusi yang akan kita bahas. Next, yang pertama ada sejarah ERP teman-teman. Nah, sejarah ERP ini, ERP sendiri didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang, yaitu ada Hasso Platter, Klaus Sia, Klaus Wilhelm, Dirman Hope, and Hans Werner Hector. Nah, di mana 5 orang ini berasal dari negara Jerman teman-teman. Mereka berlima adalah otak dari dibalik pendirinya SAP pada tahun 1972. SAP singkatan dari System Application and Product in Data Processing. Awalnya fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk perusahaan-perusahaan di Jerman. Namun karena sekarang dia udah menjadi perusahaan besar, negara-negara lain juga menginginkan nih ERP ada di negara-negara tersebut. Selanjutnya adalah evolusi dari aplikasi software SAP ERP tersebut, yang mana dari 1972 sampai sekarang SAP itu sudah mengalami banyak sekali peningkatan, baik peningkatan fitur, versi, dan tentunya modul-modul yang ia berikan pada setiap aplikasi ERP-nya tersebut. Yang mana kita bisa lihat pada slide yang sudah saya berikan di layar, ada dari tahun 1972 di mana itu adalah lahirnya ERP. Kemudian 1979 ERP meningkatkan fiturnya menjadi SAP R/2. Lalu 1992 ERP meningkatkan lagi menjadi SAP R/3. Lalu 2004 ada ECC 5.0, yang selanjutnya 2011 ada SAP HANA, 2015 ada SAP S/4 HANA, lalu 2021 ada Rise with SAP. Yang mana saat ini SAP yang paling digunakan oleh kebanyakan perusahaan adalah SAP di 2015 ini, yaitu SAP S/4 HANA. Di mana ini tuh sudah memiliki banyak sekali peningkatan fitur-fitur, sehingga perusahaan-perusahaan yang masih memakai SAP ECC 5.0 ini sudah dihimbau akan dinonaktifkan fiturnya pada 2027, sehingga semua wajib berpindah ke SAP S/4 HANA tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang macam-macam SAP yang berbeda ini, sebenarnya ini adalah satu perusahaan yang sama, hanya saja fiturnya yang sudah ditingkatkan. Maka untuk memudahkan saya melafalkan, saya izin untuk bilang SAP aja. Jadi SAP itu yang saya maksud adalah SAP S/4 HANA, tetapi saya akan menyebutkan dengan SAP saja. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada slide yang membahas tentang modul utama dari SAP ERP, yang mana sebenarnya SAP ERP ini memiliki banyak sekali modul atau pilihan-pilihan fitur, tapi pada utamanya kita mempunyai 8 yang fokus utama digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama ada Finance. Finance ini adalah modul yang mengelola semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk akuntansi umum, manajemen kas, dan pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya ada Controlling. Modul controlling ini digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan analisis biaya. Modul ini sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada modul sales atau kita singkat SG. Modul sales mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari pembuatan penawaran hingga penerimaan barang. Modul ini juga mencakup manajemen pelanggan dan analisis penjualan. Selanjutnya ada material management. Modul material manajemen bertanggung jawab atas pengelolaan materi perusahaan, termasuk pembelian, persediaan, dan perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya adalah production. Nah, modul production digunakan untuk merencanakan dan mengontrol proses produksi. Modul ini mencakup perencanaan kapasitas, pengendalian kualitas, dan perawatan peralatan. Selanjutnya adalah human capital management. Nah, modul ini mengelola semua aspek sumber daya manusia,
termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, dan pengelolaan payroll. Selanjutnya ada plan maintenance, yaitu modul yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola perawatan peralatan dan fasilitas produksi. Selanjutnya ada quality management, yaitu modul yang akan membantu perusahaan memastikan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Baik teman-teman, karena kita adalah prodi akuntansi, maka kita akan fokus pada modul financial accounting yang akan menunjang kita sebagai akuntan nantinya. Nah, kita wajib tahu nih, apa aja sih yang ada di modul financial accounting ini. Modul financial accounting dalam SAP ERP adalah jantung dari sistem akuntansi suatu perusahaan. Modul ini berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang mana ada 4 poin penting. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah ada pencatatan transaksi, buku besar, laporan keuangan, dan analisis keuangan. Kita akan menjelaskannya di slide selanjutnya. Oke teman-teman, dari modul ERP SAP tersebut kita akan menjelaskan bagaimana proses kerjanya. Yang mana ada yang pertama adalah input data. Proses kerja input data dari SAP ERP nanti adalah data transaksi dimasukkan ke dalam sistem, baik secara manual maupun melalui integrasi dengan sistem lain. Jadi, akuntan nanti akan memasukkan data-data yang akan dianalisis. Setelah itu, pemrosesan data. Sistem secara otomatis memproses data transaksi dan mencatatnya dalam buku besar. Selanjutnya, pembuatan laporan. Nah, sistem menghasilkan berbagai laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak eksternal. Selanjutnya, ada analisis data, yang mana data keuangan yang telah diproses dapat dianalisis untuk menghasilkan insight yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Jadi, para akuntan tidak akan menggunakan energinya sendiri, tetapi akan dibantu dengan semua proses kemudahan dalam SAP ERP tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas manfaat menggunakan SAP ERP berupa modul financial accounting, yang mana ada banyak sekali manfaat yang sudah saya tulis. Di antaranya ada akurasi data, efisiensi, visibilitas keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan integrasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang mana pertama adalah akurasi data. Data dengan otomatisasi proses, kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Jadi, data-data akan diproses secara otomatis, sehingga minim sekali akan terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh sistem ERP. Apabila ada, biasanya kesalahan tersebut berasal dari penginputan data atau orang yang menginput itu. Selanjutnya ada efisiensi. Proses akuntansi menjadi lebih efisien karena banyak tugas yang dapat dilakukan secara otomatis. Tentu dong, yang awalnya kita harus menginput satu-satu, ketika menghitung satu-satu, ketika di ERP ini kita akan otomatis dihitungkan dan kita menerima secara laporan jadi. Selanjutnya ada visibilitas keuangan. Perusahaan dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan mereka. Jadi perusahaan-perusahaan bisa langsung memantau bagaimana kondisi keuangannya, atau menurun atau menaik. Jadi semua orang bisa melihat secara transparan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, SAP Financial Accounting ini membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku. Contohnya, ada bayar pajak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah integrasi. SAP Financial Accounting dapat diintegrasikan dengan modul-modul lain dalam SAP ERP, seperti modul penjualan, pembelian, dan produksi. Ini teman-teman, integrasi kunci yang paling dibutuhkan. Karena, kan Financial Accounting itu hanya membahas tentang data-data keuangan saja. Tetapi, kalau di ERP ini bisa langsung otomatis terintegrasi antara penjualan, pembelian, dan produksi. Jadi dari pembelian, lalu produksi, lalu penjualan, pembelian, produksi, dan datanya itu bisa menjadi satu karena kita menghitungnya menggunakan ERP. Lalu ada contoh fitur utama SAP Financial Accounting yang teman-teman bisa lihat di pojok bawah, yaitu kita bisa menggunakan fitur General Ledger atau buku besar, yang mana mencatat semua transaksi keuangan. Jadi teman-teman tinggal memasukkan nih data-datanya. Nanti akan dibuatkan general ledger-nya, atau account receivable, atau account payable, atau asset accounting. Yang mana teman-teman bisa memilih fitur-fitur tersebut dan masih banyak fitur lainnya. 4 di sini adalah fitur utama, yang mana banyak sekali fitur-fitur yang non utamanya gitu teman-teman. Jadi masih banyak fitur yang belum saya cantumkan di sini, tetapi yang utama sebagai akuntansi adalah 4 ini, yaitu general ledger, accounts receivable, account payable, dan asset accounting. Teman-teman, selanjutnya adalah tantangan dalam penggunaan SAP ERP. Dari kemudahan-kemudahan ERP SAP tersebut pasti ada tantangannya dong. Yang pertama adalah biaya implementasi yang tinggi. Jelas, biaya dengan fitur yang sebegitu memudahkan para akuntan pasti tidak sedikit dong biayanya.
yang mana biaya tersebut meliputi ada lisensi software, biaya konsultasi, pelatihan karyawan, dan kustomisasi. Seringkali membutuhkan investasi yang besar. Apalagi biaya dari SAP ERP ini dihitung per modul. Jadi, setiap modul ada biaya yang tersendiri. Apabila perusahaan mengambil satu modul, ia hanya membayar modul tersebut. Tetapi, apabila perusahaan mengambil beberapa modul, maka yang dibayar adalah jumlah keseluruhan dari modul tersebut. Oke, selanjutnya adalah kompleksitas sistem, yang mana SAP ERP ini memiliki sistem yang sangat kompleks dan banyak sekali fitur, yang mana modul sehingga karyawan ini harus memilih modul yang paling penting, melakukan pelatihan yang komprehensif, dan mempertimbangkan untuk menggunakan vendor yang menyediakan layanan dukungan. Jadi tidak semua modul kita ambil, tetapi beberapa modul yang penting saja karena sangat kompleks. Jadi satu modul dan satu modul saling terintegrasi begitu. Selanjutnya adalah waktu implementasi yang lama. Proses implementasi SAP ERP bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk perusahaan besar dengan proses bisnis yang kompleks. Selanjutnya adalah resistensi perubahan. Karyawan seringkali resisten terhadap perubahan, terutama jika harus merubah cara kerja mereka. Jadi, ketika karyawan yang sudah terbiasa menggunakan manual, ketika memakai ERP, dia harus belajar lagi, harus mengikuti pelatihan lagi, sehingga terkadang terjadi resistensi terhadap menerima hal-hal yang baru. Selanjutnya adalah kustomisasi yang berlebihan. Kustomisasi yang berlebihan dapat membuat sistem menjadi kompleks dan sulit dipelihara. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan konfigurasi daripada kustomisasi dan pertimbangan untuk menggunakan best prices yang disediakan oleh SAP. Selanjutnya adalah integrasi dengan sistem lain. Nah, jika perusahaan sudah memiliki banyak sistem yang berbeda, mengintegrasikan SAP ERP dengan sistem-sistem tersebut bisa menjadi tantangan. Contohnya, ya tadi, udah ada penjualan, persediaan, stok, dan lain-lain, dan itu harus diintegrasi. Yang mana karyawan juga harus belajar lagi seperti itu, dan mengintegrasikan itu tidak semudah itu. Jadi benar-benar harus tantangannya itu gede seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, untuk menjalankan si ERP ini membutuhkan tenaga ahli yang kompeten untuk mengimplementasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem SAP ERP. Jadi benar-benar harus yang cerdas-cerdas seperti itu agar ERP-nya juga berjalan, karena ERP ini kan mahal, jadi harus udah mahal, jadi harus maksimal menggunakannya seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan bisnis yang cepat. Nah, SAP ERP ini harus dapat mengikuti perubahan bisnis yang cepat. Seperti tadi, banyak perubahan fitur ERP dari 1972 ke sekarang, ERP sudah sangat berbeda. Jadi kita harus mengikuti perubahan tersebut. Baik teman-teman, itu semua adalah video edukasi tentang SAP ERP dari aku. Sekian dan see you!